Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungannya dengan memberikan like, berkomentar, share, atau membagikan, dan tak lupa untuk subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan. Nah rekan semua, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penetasan telur ayam kampung agar hasilnya bisa 100% menetas semua. Rekan semua, peternak kecil yang beranjak untuk membangun usaha ternak ayam kampung yang lebih stabil tentu harus mempertimbangkan untuk melakukan penetasan dengan cara non-alami menggunakan mesin tetas. Namun, seringkali saat pertama kali menetaskan telur ayam menggunakan mesin tetas, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Bahkan kadang bisa dikatakan buruk. Menetas tidak lebih dari 50% misalnya. Lalu, bagaimana sih triknya agar kita bisa menetaskan telur dengan daya tetas yang tinggi, bahkan bisa mencapai di angka 100%? Nah, khusus untuk peternak kecil, peternak rumahan dengan skala yang sangat terbatas, ada sedikit trik yang bisa kita lakukan agar hal itu bisa terwujud. Triknya adalah dengan cara menyiasati masa paling rawan dalam proses pengeraman. Caranya yaitu dengan memperhatikan dan menerapkan dua hal yang akan saya bahas berikut ini. Nah, yang pertama mengenai kualitas telur. Untuk dasarnya yaitu penggunaan telur dengan kualitas terbaik untuk ditetaskan. Nah, telur yang dimaksud di sini yaitu telur dari indukan yang sehat dan produktif, tentunya dengan perbandingan jantan betina tidak lebih dari 1:3. Artinya jantan 1, betinanya 3 ekor. Tidak lebih dari itu, karena ketika kita membuat perbandingan lebih dari tersebut, kemungkinan besar telur-telur yang dihasilkan sudah ada yang infertil dan tidak bisa ditetaskan. Kemudian bobot telur yang akan kita tetaskan juga sebaiknya diukur seragam, misalnya antara 45 sampai 55 gram. Telur-telur yang ukurannya cukup besar. Untuk telur-telur yang kecil sebaiknya jangan ditetaskan. Telur yang bagus untuk ditetaskan adalah yang masih baru, artinya belum terlalu lama disimpan. Nah, kalaupun kita mau menyimpan telur, lama penyimpanannya maksimal sebaiknya tidak lebih dari 7 atau 10 hari. Karena ketika melebihi jumlah tersebut harinya, maka biasanya kualitas telur akan menurun dan kurang bagus untuk ditetaskan. Nah, kemudian yang kedua rekan-rekan semua yaitu mengenai proses pemindahan ke mesin tetas. Untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal, telur bisa menetas semua, ada trik yang bisa kita lakukan. Triknya yaitu dengan membiarkan telur dierami oleh induknya selama 5 hari pertama pengeraman. Setelah telur dierami selama 5 hari dengan induknya, kita bisa memisahkannya atau memindahkan telur tersebut ke mesin tetas untuk kita tetaskan menggunakan mesin tetas. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, perlu kita ketahui rekan semua bahwa masa paling rawan, waktu paling rawan dalam proses pengeraman adalah di 3 atau 5 hari pertama pengeraman. Di sini sering terjadi kegagalan terutama jika kita menggunakan mesin tetas untuk menetaskan telur-telur yang kita miliki. Biasanya karena kesalahan kecil, bisa karena kelembapan, bisa karena suhu yang sedikit lebih tinggi dari yang diinginkan. Nah, akhirnya embrio tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, oleh karena itu peternak seperti kita yang mempunyai skala yang cukup kecil bisa menyiasatinya dengan membiarkan paling tidak 5 hari pertama pengeraman dengan
pengeraman alami agar telur-telur yang kita miliki tersebut bisa menetas dengan lebih maksimal. Dengan menerapkan sistem seperti ini, rekan-rekan semua, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, hasil daya tetas yang diperoleh itu sangat maksimal. Bahkan saya hampir setiap kali bisa mencapai saat di angka 100% daya tetasnya, atau bisa menetas semua. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua, sedikit gambaran, sedikit trik yang bisa kita terapkan untuk penetasan telur ayam kampung agar 100% menetas semua. Karena seperti kita tahu, peternak kecil, peternak rumahan mempunyai modal yang terbatas. Kita mungkin hanya memiliki beberapa indukan yang jumlah telurnya itu masih sedikit. Kalau penetasannya tidak maksimal, tidak bagus, maka rugi. Bayangkan saja kalau kita punya 20 butir telur, terus hanya menetas 10. Seperti apa rasanya? Seperti apa ruginya? Nah, seperti itu. Maka dari itu kita bisa menerapkan pola-pola seperti ini untuk membantu meningkatkan daya tetas. Nah, itu saja ya rekan semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan, bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.